Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Baik, di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang tumbuhan berkembangbiakan tumbuhan ya. Tumbuhan berkembangbiakan dua cara, yaitu secara generatif dan secara generatif atau kawin dan vegetatif ya, atau tidak kawin ya. Jadi ada secara generatif dan secara vegetatif. Untuk mengetahui cara perkembangbiakan tersebut, simaklah berikut ya. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang diawali dengan peristiwa penyerbukan. Nah, penyerbukan itu adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Ya, bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat pada bunga. Nah, di dalam bunga terdapat alat-alat kelamin jantan dan yang disebut anther ya, anther yang menghasilkan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Selain itu, terdapat putik sebagai organ kelamin betina yang menghasilkan putik. Nah, ini putik di atas nih ya, putik. Kemudian ini benang sari nih di sini ya, benang sari. Nah, ini. Nah, itu benang sari. Jadi ada kepala putik dan benang sari. Itu adalah alat kelamin jantan dan betina. Nah, ini bagian-bagian bunga. Yang pertama ya, ini biasanya terdapat di bunga sepatu. Di depan sekolah itu ada ya bunga sepatu yang berwarna merah ya. Itu ada tangkainya. Jadi itu tangkai bunga pertama, terus bakal biji itu di tengah-tengah ya. Benang sari itu di dalamnya, kepala putik itu di atas. Kepala sari, terus mahkota itu yang bunga yang berwarna-warna ya. Tangkai putik, terus kelopak dan dasar bunga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Baik, yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Cara perkembangbiakan vegetatif dengan memanfaatkan bagian-bagian vegetatif untuk mendapatkan tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara buatan dan alami ya. Perkembangbiakan secara alami terjadi tanpa bantuan manusia, sementara itu manusia mempunyai peran yang besar dalam proses perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Ya, yang pertama atau A, kita belajar tentang vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dapat terjadi melalui tunas. Tunas adventif, akar tunggal atau rizoma, membelah diri, spora, umbi lapis, umbi batang, dan geragi atau stolon ya. Nah, penjelasan bermacam perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan dapat kamu pelajari kembali pada pembelajaran sebelumnya ya. Pada tema 1 subtema 1 kemarin sudah diajarkan ada beberapa perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian vegetatif buatan yang B ya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan antara lain mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara memotong batang tanaman dari tanaman induknya. Teknik mencangkok dilakukan nih ya, pada tanaman yang berkambium ya, atau yang ada batang kayunya ya. Contoh tanaman mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain, jeruk. Langkah pertama memilih batang yang akan dicangkok, langkah kedua mengupas kulit, langkah ketiga membersihkan kulitnya, langkah keempat membungkus, langkah kelima itu sudah tumbuh tunas, kemudian tinggal dipotong ya. Oke. Yang kedua, stek dilakukan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tanaman. Contoh potongan batang, pucuk, daun, dan akar. Stek dalam batang dapat dilakukan pada tanaman tebu, singkong ya, itu bisa stek batang, atau ubi jalar. Stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh dan bunga aster.
Stek daun dapat dilakukan pada tanaman lidah mertua dan benggonia ya. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun dan cemara. Nah, itu kalian semua tanaman itu tahulah, di lingkungan kita banyaknya. Bisa nanti diperhatikan juga di rumah, cari tanamannya masing-masing baru dilihat cara tanamannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, merunduk. Nah, merunduk adalah teknik menanam tumbuhan dengan cara merundukkan bagian tumbuhan atau cabang ke tanah hingga bagian tumbuhan tersebut berakar. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang berakar dipotong dan ditanam. Contohnya adalah apel, selada air dan anggur. Nah, anggur itu adalah merunduk ya. Kemudian menyambung. Nah, merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, itu menyambungkan ya, supaya mendapat variasi atau varietas baru ya, tanaman yang baru. Teknik menyambung itu sama, dikupas, kemudian potonglah bagian dari tumbuhan yang kedua ya, yang siap akan ditancapkan di atasnya. Kemudian tumbuhan satu dan tumbuhan tua digabungkan, kemudian diikat kedua batang tersebut ya. Oke. Kemudian yang B, penyampaian simpulan ya, itu untuk memperhatikan beberapa aspek ya, aspek untuk menyusun sebuah kesimpulan. Yang pertama, simpulan yang kamu sampaikan harus sesuai dengan tema teks. Sajikan informasi penting dengan jelas berdasarkan kata kunci dan gagasan pokok. Jadi kalau anak-anak sudah paham bagaimana cara mencari gagasan pokok, mana gagasan penjelas dan kata-kata kuncinya, semuanya lebih mudah ya untuk mencari sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebenarnya tidak harus banyak-banyak sesuai dalam cerita, justru kesimpulan itu kalau bisa diambil kata kuncinya saja. Nah, oke, silakan dikerjakan penilaian harian A, B, C ya. Nanti difoto, dikirim di Pak Guru. Kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, ini Pancasila mempunyai kedudukan yang penting bagi negara Indonesia, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan landasan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan adat dan budaya Indonesia ya. Sebagai peserta didik, nah kalian diwajibkan bersikap sesuai dengan Pancasila saat berada di lingkungan sekolah. Sikap itu mencakup semua nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Berikut contohnya ya. Yang pertama, pengamalan nilai sila pertama Pancasila, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum kalian belajar di rumah atau belajar di sekolah, kalian pasti akan diminta untuk berdoa bersama ya. Kemudian yang kedua, pengamalan nilai sila kedua, yaitu membantu korban bencana melalui pengumpulan dana dan tolong-menolong dengan teman serta bertoleransi ya. Itu sudah dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga, pengamalan nilai sila ketiga, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di sekolah. Nah, mengikuti lomba olimpiade ilmu pengetahuan serta mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, itu sudah mengamalkan pengamalan nilai sila ketiga. Yang keempat, pengamalan sila keempat, yaitu menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok ya. Belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua kelas. Nah, itu serta musyawarah dalam menentukan suatu bahasan, misalnya tempat studi tour atau kunjungan kemana, itu dengan kelompok harus dimusyawarahkan. Kemudian yang kelima, pengamalan nilai sila kelima Pancasila, mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik, tidak membeda-bedakan teman serta menghormati hak orang lain. Nah, itu. Kemudian yang B, penilaian terhadap simpulan yang disampaikan. Nah, ya, tadi sudah dijelaskan tentang kesimpulan. Kalian mengambil gagasan pokok pada pembelajaran kali ini.
Memberikan komentar atau tanggapan terhadap hasil pekerjaan temanmu. Kamu dapat memberikan komentar atau tanggapan terhadap hasil pekerjaan temanmu secara lisan maupun tulis. Komentar merupakan ulasan atau tanggapan atas informasi yang dibaca dan didengar. Sampaikan komentar yang sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas. Perhatikan aspek-aspek berikut. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya, dan mudah dipahami. Kemudian komentar atau tanggapan tidak keluar dari pokok bahasan. Yang ketiga, kalimat tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, komentar atau tanggapan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas ya. Oke, silakan anak-anak kerjakan penilaian harian pembelajaran keempat sama ABC ya. Jadi nanti dikumpul ada 2 pembelajaran ya. Baik anak-anak yang masuk sekolah pada hari ini ataupun yang tidak masuk atau belajar dari rumah, sama-sama mengerjakan. Yang ke sekolah nanti dikerjakan setelah pulang sekolah ya. Jadi ini nanti Pak Guru tidak bahas lagi di sekolah ya. Jadi anak-anak yang di rumah juga dapat tugas, yang di sekolah juga dapat tugas, karena sekolah pada saat ini masih mementingkan untuk penguatan materi saja. Jadi tambahan-tambahan materi mungkin ada yang belum dipahami, bisa segera ditanyakan pada saat di sekolah ya. Oke, Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.